Buat anak-anak muda sih berani explore ya. Pengen sablon di pakaian dalamnya. Bukan buat rambut bukan? Ah, panas. Halo Soker, kali ini Tokpreneur bakal mendatangi tempat konveksi yang ada di Pelaju, tepatnya di lorong Jama Project. Yuk, langsung aja kita ke ownernya. Oh ya mas, ini tempat apa mas? Nah ini kita pilih-pilih bahan kaosnya di sini. Milih bahan kaos warnanya yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan kamu itu kayak mana. Nah habis itu kita pencetakan ntar di belakang proses produksinya. Langsung aja ke tempat produksi. Boleh. Ini sebagai ruangan apa mas yang ini? Ini ruang produksi print lah, mesin tempat ruang-ruang ini mesin. Yang pertama ini mesin DTF. Atau digital transfer film. Orang sering nyebutnya tuh sablon digital. Ini salah satu solusi untuk nyablon dengan waktu yang cepat, atau untuk bikin kaos cepat itu solusinya pakai ini. Ini kita punya itu DTF 4 head itu bisa sampai 20 meter per jam. Jadi printnya itu per jam 20 meter, hasilnya kayak gini nanti nih. Nah ini berupa pet film kayak gini, tinggal tarik. Ini udah selesai print, gunting sesuai desainnya, terus tinggal press, udah beres jadi kaos. Mangkas waktu lah jadinya tuh ya. Iya, jadi mempersingkat waktu. Ini mesin DTF juga, ini DTF pertama kita nih. Terus ya fungsinya sama, cuman beda tipe aja. Nah kalau yang ini beda lagi, mesin sublim namanya, atau sublimation print. Inilah yang kita pakai untuk bikin jersey, jersey printing itu full print. Buat meja juga bisa. Kemeja printing bisa, pokoknya print kain lah, kayak bendera kain itu juga bisa juga pakai ini. Kira-kira gitu. Oh ya, ini sebagai ruangan apa mas? Ini tempat jahit kita, produksi jahit. Ini kebenaran datang baru instalasi mesin jahit. Obras yang baru, ini baru datang, baru diinstal. Ini boleh lihat-lihat mas? Iya boleh. Masuk. Cuma nggak boleh masuk ini selain pegawai. Iya, tapi kan ada saya. Boleh jadi. Emotional damn it. Nah, jadi ini lagi berantakan, penuh banget ini kredit, bahan-bahan baru masuk. Ini banyak ya mas ya alat jahitnya? Iya lagi ini penuh ini. Ya inilah kira-kira lagi jahit. Kita ada 4 orang penjahit khusus yang kaos. Semuanya dari sayangnya dari Jawa Barat. Jawa Barat ya? Belum ada yang lokal sini. Pengennya sih kita training yang ini ya, maunya penjahit lokal sini. Jadi ada transfer ilmu lah tentang ini jahitan kaos ini. Oh ya mas, tadi udah keliling-keliling dan lihat alat konveksi ya. Berarti sekarang boleh dong nanya-nanya seputar bisnis konveksi itu kayak gimana? Iya boleh dong. Lanjut. Mas awalnya tergerak dan memulai bisnis konveksi itu semenjak kapan mas? Jadi kami singkatnya itu nemu usaha ini tuh di akhir 2013. Setelah sebelumnya ya explore nyari-nyari, resign dari kerja itu 2013. Nyari-nyari bidang usaha yang pas, mulai dari warnet, fotografer, sampai tukang fotokopi dan lain-lain, sampai ketemu di konveksi khususnya kaos itu ya di akhir 2013 itu. Berarti awal 2013? Akhir 2013 Desember. Oh iya, ini ada pertanyaan selanjutnya mas. Menurut mas, cara menanggapi pasang naik surutnya bisnis konveksi, apalagi kemarin tuh untuk bertahan di survive di pasca corona tuh kayak gimana? Nah itu
kita kan nggak ada yang bisa prediksi kalau yang pandemi itu ya. Semuanya sebuah pengalaman baru kan, nggak ngerti harus gimana. Awalnya juga pasti kami shock juga, maunya harus ngapain ini di usaha ini gitu. Benar-benar drop kan, tadinya orderan kaos lagi awal-awal 2020 kan lagi mulai ini banyak kegiatan nih. Tahu-tahu Maret di stop semua kan, cancel semua kan, sempat kebingungan juga harus ngapain gitu. Sampai akhirnya ketemu kita beralih ke produksi masker. Oh, produksi masker. Dari hidup dari kita adaptasi, ada kebutuhan masker bahan kain, akhirnya kita coba di situ, main di situ, tahu ininya dari apa, kita manfaatin dari apa? Dari sisa potongan kaos yang tadinya limbah itu bisa kita sortir lagi di karung, tapi masih bersih ya, maksudnya bukan limbah udah berceceran, itu masih ada di dalam. Jalan diambil nggak? Bukan dong gitu. Jadi masih dikarungin kayak gitu kan, seperti dilihat itu kan ada kayak sisa potongan kain yang dikarungin, disortir lagi tuh yang masih muat untuk masker, kita jadiin masker produksi. Itulah kita bisa melewati pandemi, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertumbuh gitu. Oh ya, pertanyaan selanjutnya nih Mas, kalau target market utama bisnis konveksi emas tuh kayak gimana target market? Kita ngambil target market tuh cukup ini ya, maksudnya rootsnya tuh awalnya cukup unik. Kami ngambil ceruk di satuan. Saat kami mulai itu 2013 akhir kan, konveksi itu banyaknya di pasar sekolahan, kampus, universitas atau instansi gitu kan. Nah, untuk langsung masuk ke situ kami merasa belum punya cukup sumber daya nih. Akhirnya kami coba awali dari pasar satuan dulu dengan range umur itu remaja gitu. Target market di remaja, SMA, kuliah, dengan kaos satuan yang terus kita juga kebantu tren custom kan, couple, tren couple. Pernah punya kaos couple? Dulu pas SMA. Abis itu putus. Iya. Iya Mas. Biasanya habis bikin kaos couple tuh terus putus. Ini Mas, selanjutnya apa sih pencapaian yang paling menarik atau berkesan selama di bisnis konveksi? Yang kami cukup sampai sekarang nggak nyangka itu, dari usaha ini kami bisa dapat apresiasi dari menteri. Widih. Langsung kita ketemu pas acara di Palembang. Kebenaran ada acara Kemenparekraf di Palembang, dan kita salah satu pelaku usaha yang masuk di kurasi program Kemenparekraf itu, dan kita diundang langsung, secara langsung diserahkan kayak semacam sertifikat itu dari Menteri Parekraf langsung Pak Sandi Uno. Jadi secara langsung itu sih yang pencapaian yang cukup berkesan gitu. Nggak nyangka lah dari kita nyablon sini bisa sampai ketemu menteri. Pernah dapat permintaan yang menarik nggak Mas dari customer atau yang unik? Contohnya misalnya dia bikin celana dalam gambar mantannya atau gambar pasangannya gitu kan? Ada sih ya, kita sebenarnya kalau permintaan konsumen itu cukup beragam ya, macam-macam ya. Ada yang kayak tadi misalnya pengen sablon di pakaian dalamnya, ada di kalau cewek itu mini set atau bra atau itu ya pernah juga gitu. BH namanya. Tapi selama kita itu pokoknya prinsipnya sih, selama tidak melanggar norma agama, sosial etika sama hukum, nggak apa-apa sih. Tapi kalau udah misalnya melanggar norma agama atau hukum, misalnya berbau desain yang berbau pornografi lah, atau yang
desain yang misalnya terlarang, misalnya organisasi yang dilarang ataupun kegiatan yang dilarang termasuk misalnya judi online atau apa sih promosi, kita langsung filter ya, langsung saring. Pesan untuk entrepreneur muda yang ingin memulai bisnis konveksi itu kayak gimana Mas? Menurut Mas? Aduh, sebenarnya belum kapasitas kami yang ngasih apa namanya itu Saran gitu. Saran, tapi Kira-kira kita sharing lah ya, sharing ya, maksudnya dari pengalaman kami itu kalau buat anak-anak muda sih berani explore ya dengan bidang apapun, usaha apapun yang disenangi gitu, selama itu positif gitu ya, nggak Berani coba dulu lah. melanggar apa-apa, coba dulu aja, jalani. Karena kami awalnya pun dari gitu kan, nyoba sampai ketemu, oh ternyata di sablon ini maunya kita yang klik dengan ini kami, keinginan kami, gitu sih. Jadi berani explore lah, mumpung masih muda. Oh, masih muda, kalau udah tua kan udah ini juga. Nah kalau udah tua, kalau masih muda kita explore kan, kalau ada apa namanya kegagalan kan kita gampang beralih gitu. Iya. Kalau udah tua kan pertimbangannya banyak. Kalau gagal terus? Gagal terus berarti berhenti. Cukup. Berarti bukan passion Anda. Oke. Oh ya Mas, makasih dah ini Mas pertanyaannya. Jadi saya penasaran nih, pengen nyoba nyablon secara langsung tuh kayak gimana? Boleh. Iya. Kita belakang aja langsung. tuh. Oh ya Mas, ini boleh kali ya dicontohin dulu. Oke, siap. Buat ini nyablonnya kayak gimana? Press ya. Lihat dulu ya. Ya. Kira-kira kayak gini. Ini pertama masukin ini stopper. Nah, yang penting dia udah masuk, aman, nggak akan goyah. Karena pinnya 2. Oke, kayak gini, di kira-kira kemiringannya seginilah. Kemiringannya ya. Terus ditekan sama tarik. Nah, ulang lagi sampai 4 kali 3 kali. iya, sampai bersih, tintanya turun semua. Oke. Nah, silakan dicoba ya. Oke, agak neken lagi. Nah, langsung tarik aja. Nah, tekan lagi dari sini ya. Nah, itu keren. Udah. Boleh lah kalau lagi nganggur, Oh, jadi pegawai jadi di sini. freelance sablon. Boleh lah nanti kalau saya kurang duit kira-kira Mas. Per kaos 20.000 lah. Ini kira-kira berapa tanamnya berapa lama Mas dari sablonnya? Kalau ini namanya tinta sablon plastisol, itu dia tahan lama sampai tahunan lah. Oh, setahun. Selama asal dia perawatannya itu jangan kena setrika aja, cukup Oh, gitu aja. jadi kalau digosok dia hilang. Bukan hilang, tapi lengket. Oh, lengket. Gitu. Karena karakter tinta ini kan nempel di atas permukaan kain. Jadi kalau kena setrika panas itu dia akan lengket kayak ini. Tapi nggak hilang, nggak cuman lengket gitu, jadinya ngerusak. Kalau kayak cuman gosok sekali lewat nggak hilang kayak mantan saya kemarin nggak? Oh, kenapa hilang tuh? Nanti aja ya. Ya kira-kira itu. Habis ini dikeringi sini. Coba. Oh, ini blower ya? Nyoba. Bukan buat rambut bukan? Panas. Lah ya. Gosong rambut kamu. Kayak gini ya? Kayak gitu Kayak ya, gimana? langsung Oh, kayak pindah. gini. Jangan netap tapi bergeser karena cukup panas ini. Nah, pasang lagi asisten Lara.
Ya Mas, makasih banyak ya Mas Siap. atas kunjungan saya tadi. Sama-sama. Oke. Bagi para sokers yang ibaratnya penasaran, yang pengen nyoba langsung tempat konveksinya di mana Mas? Kita di lorong Jama-Jama Pelaju. Nama tempatnya Jama-Jama Project. Atau bisa juga kunjungi di Instagram Jama-Jama Project juga. Pokoknya kalau kalian butuh baju untuk keperluan apa aja, mau kaos kelas, mau bikin brand clothing atau jersey olahraga, kita bisa siap bantu. Baju berenang bisa? Bisa. Ya udah. Semuanya bisa. Sokpreneur, entrepreneur ya anak muda. Wih. Sopren.